Mansion keluarga Libra, Ezra dan Kina duduk di ruang tamu. Mereka berdua hanya diam saja, dan tidak mengatakan apapun. Setelah menyajikan teh dan sepiring buah, pelayan itu pun langsung pergi. Setelah kejadian tadi malam, tidak tahu apakah Tias sengaja mau bersembunyi atau kenapa. Meskipun dia ada di rumah, dia pun bersembunyi di dalam kamarnya, sedangkan Fajar sudah pergi ke perusahaan. Brion duduk di sofa yang ada di samping. Dia merasa tidak tenang. Dia berinisiatif untuk memulai percakapan, tetapi tidak ada yang ingin melayaninya. Melihat kedatangan Ezra dengan Kina, Scarlett pun langsung memberitahu kakek Libra yang sedang berolahraga di halaman belakang. Tuan muda kedua dengan Nona Libra datang. Sekarang mereka sedang duduk di ruang tamu, dan ingin temui Anda. Ada apa? Kakek Libra bertanya dengan kaget. Kakek Libra tidak menyangka Ezra yang selalu sibuk akan datang ke sini, bahkan masih membawa gadis itu. Kurang tahu, tuan muda kedua tidak bilang. Scarlett menjawabnya dengan sopan. Kakek Libra mengerutkan keningnya, dan dia pun tidak bisa menebak tujuan kedatangan Ezra. Sesudah itu dia pun masuk ke dalam. Kakek Libra duduk di sofa yang ada di hadapan Ezra, dan bertanya padanya, tidak tahu apa tujuan tuan muda kedua datang ke sini. Apakah ada sesuatu? Harusnya kakek Libra pernah dengar cara aku dalam tangani sesuatu. Tetapi karena kakek Libra adalah orang yang lebih tua, aku tidak ingin selesaikan masalah itu secara pribadi. Hari ini aku datang juga hanya mau minta pertanggungjawaban dari kakek Libra. Ezra duduk dalam postur tegak, sekujur tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat mematikan. Kemudian dia pun berkata dengan dingin, mengenai apa? Anda boleh suruh Nona Libra keluar dan tanyakan ke dia. Kina menutup bibirnya dengan rapat dan tidak mengatakan apapun. Dia terlihat tenang, tetapi dia pun menarik ujung baju Ezra dengan kuat. Pergi, suruh Tias turun. Kakek Libra membalikkan kepalanya, dan memberikan perintah ke pelayan. Melihat tatapan Kina terlihat aneh, kakek Libra pun menebak tujuan Ezra datang ke sini pasti berkaitan dengan Tias. Baik, pelayan itu menjawabnya dengan sopan. Sesudah itu dia pun langsung lari ke atas. Beberapa menit kemudian, Tias turun dari atas dengan wajah yang tampak cemas dan ketakutan. Di wajahnya terdapat riasan yang terlihat cantik, tetapi tatapan kedua matanya terlihat lelah, dia terlihat lesu. Mungkin saja sepanjang malam dia tidak bisa tidur. Nona Libra, coba kamu bilang, semalam kamu sudah lakukan apa terhadap istriku? Mulut Ezra terbuka, nada suaranya terdengar sangat elegan, bahkan juga terdapat aura dingin yang membuat orang lain merasa tidak tenang. Wajah Tias langsung menjadi pucat, dia menggigit bibirnya yang sedang bergemetaran, dan menarik bajunya dengan kuat. Tias hanya diam saja, ini pun membuat Ezra berkata dengan tatapan dinginnya, Urn. Kamu ngomong, jangan biarkan kakek Libra anggap aku salahkan kamu dengan tidak jelas. Sesudah kakek Libra mendengarkan perkataan Ezra, wajahnya terlihat serius. Dia menatap Tias. Tias, kamu bilang, tadi malam kamu telah lakukan apa terhadap Kina? Tias menggigit bibirnya, dia harus memberitahu kakeknya dengan seperti apa. Tadi malam dia memaksa Kina untuk menandatangani surat perjanjian pengalihan saham, bahkan masih mencari orang untuk memperkosa Kina. Merasa keberatan, wajah Ezra terlihat cemberut. Kalau gitu biarkan aku yang bilang. Sebelumnya kakek Libra pernah bilang mau berikan saham sebanyak 15% ke Kina. Apakah benar? Kakek Libra terdiam, beberapa saat kemudian dia baru menjawabnya, iya. Setelah melihat kakek Libra menjawab dengan yakin, Ezra pun lanjut ngomong, sebelumnya, Nona Libra berikan surat perjanjian ke istriku, dia minta Kina kembalikan semua saham itu. Awalnya juga bukan masalah besar. Keluarga Okto kami juga tidak kekurangan uang segitu, Kina juga tidak kasih tahu ke aku. Tetapi setelah aku tidak sengaja tahu, aku suruh Kina berikan surat perjanjian itu ke aku. Jika sudah pasti tidak terdapat masalah, baru akan ditandatangani. Sesudah Nona Libra tahu Kina ingin tanyakan surat perjanjian itu ke pengacara, dia pun langsung tolak. Malam itu, dia undang Kina ke hotel untuk makan bersama, dan bilang ingin minta maaf dengan Kina. Bahkan masih bilang mereka sudah lama tidak makan bersama. Kemudian Kina pun pergi. Selain Nona pertama Libra,
di sana masih terdapat 5 pria. Setelah mendengarkannya, wajah kakek Libra pun terlihat serius. Dia menyipitkan matanya dan menatap Tias yang tampak ketakutan. Tidak menunggu kakek Libra ngomong, Ezra pun berkata lagi, setelah selesai makan, Nona Libra suruh beberapa pria itu untuk tahan Kina, dan paksa Kina untuk menandatangani surat perjanjian itu. Kina merasa terancam, jadi dia pun langsung menandatanganinya. Tetapi sesudah itu, Nona Libra tidak izinkan Kina untuk pergi. Bahkan masih suruh beberapa pria itu untuk perkosa Kina. Lalu dia masih berencana mau sebarkan video itu ke media sosial. Nona Libra, apakah yang aku bilang semuanya benar? Selesai ngomong, Ezra menatap Tias dengan kedua mata dinginnya. Wajah tampannya pun memancarkan aura dingin yang sangat menyeramkan. Kina duduk di samping Ezra. Setelah mendengar Ezra menceritakan kejadian kemarin, dia pun merasa ketakutan. Wajahnya menjadi sangat pucat, dia merangkul lengan Ezra dengan erat, dan tidak mengatakan apapun. Kina tidak tahu harus mengatakan apa. Ezra mengatakan dirinya hanya perlu ikut dia pergi saja, sisanya akan ditangani oleh dia. Apakah yang dibilang tuan muda kedua itu benar, Tias? Kakek Libra bertanya pada Tias dengan marah. Kakek Libra memikirkan saham itu masih belum diberikan ke Kina secara resmi, dan Tias pun sudah berniat untuk mengambil alih saham itu. Berani melakukan semua ini di belakangnya, bahkan masih ingin mengambil kembali saham yang belum diberikan ke Kina dengan diam-diam. Kakek Tias memangginya dengan bergemetaran, air matanya pun menetes, dan bertobat di sana dengan sambil nangis. Aku juga hanya terobsesi saja. Aku bukan sengaja mau tukai adik Kina. Semalam aku pun sudah menyesal, dan ingin minta maaf ke adik Kina. Tetapi aku tidak bisa temukan dia. Maafkan aku bukan sengaja mau tukai adik Kina. Tias tidak mengatakan ibunya. Jika kakeknya mengetahui ide pengalihan saham ini berasal dari ibunya, maka nanti tidak akan terdapat orang yang bisa melindungi dirinya lagi. Kalau gitu yang dibilang oleh tuan muda kedua semuanya benar. Memikirkan cucunya begitu kejam, mencari 5 pria untuk menghina Kina, bahkan masih mau menyebarkan video itu ke media sosial. Kakek Libra pun merasa sangat marah. Adik Kina, kak sepupu sudah tahu salah. Aku minta maaf ke kamu, oke? Semalam aku bukan sengaja mau tukai kamu. Aku hanya bercanda dengan kamu saja, hanya bercanda saja. Kamu maafkan kak sepupu? Oke, Tias berlari ke hadapan Kina, dan meminta maaf kepada Kina dengan sambil nangis. Tias ingin meraih lengan Kina, dan berencana untuk berpura-pura terlihat kasihan. Ezra yang mengenakan sarung tangan kulit hitam mendorongnya, dan berikan peringatan ke dia dengan dingin. Jika kamu berani sentuh Kina, aku akan hancurkan kamu. Tias ketakutan dan membeku di sana. Aura pria ini sangat kuat dan menakutkan, seolah-olah seperti Asura yang dari neraka. Ini membuatnya tidak berani maju ke depan. Kakek Libra, masalah ini kamu juga sudah jelas. Jika tidak keberatan, aku akan selesaikan masalah ini dengan menempuh jalur hukum, dan bukan gunakan cara yang tidak layak. Ezra berkata dengan tak berekspresi dan dingin. Kelihatannya dia seperti sedang meminta pendapat kakek Libra. Sebenarnya dia hanya memberitahu ke kakek Libra saja, dan tidak mempedulikan apakah kakek Libra setuju atau tidak. Jangan, tuan muda kedua, aku mohon kamu untuk maafkan Tias. Brion yang dari tadi hanya diam pun meminta ampun kepada Ezra. Brion harus bertindak, jika keluarga Okto menempuh jalur hukum, dan melakukan sesuatu di balik ini, maka seumur hidup Tias akan hancur. Melihat Ezra hanya diam saja, dan tidak melayani dirinya, Brion buru-buru menatap Kina. Dia berkata dengan tulus, Kina, bibi kedua tahu ini adalah salah Tias. Tetapi jika menempuh jalur hukum, seumur hidupnya akan hancur. Apalagi sekarang kamu juga baik-baik saja. Bibi kedua mohon kamu untuk jangan permasalahkan lagi, boleh? Anggap saja bibi kedua memohon kamu, boleh? Setelah Ezra dengar Brion mengatakan, apalagi sekarang kamu juga baik-baik saja. Seketika pun terdapat api yang membara di dalam hatinya. Wajah Ezra terlihat semakin tidak senang. Apakah si Brion melihat Kina baik-baik saja, jadi dia merasa terlalu kecewa? Nyonya Libra, kenapa Kina harus maafkan dia?
Apakah kamu merasa hanya bercanda yang dikatakan oleh putrimu sudah bisa menebus semua penderitaan yang dialami oleh Kina? Jika semalam Kina tidak berhasil larikan diri, mungkin saja hari ini nama baik Kina sudah tercemar. Bercanda? Kalau gitu putrimu tampar Kina juga sedang bercanda ya? Ketika Ezra mengatakannya, suaranya pun terdengar semakin dingin, dan suara dinginnya itu seolah-olah seperti berasal dari neraka. Ezra tidak akan mengampuni orang yang melukai istrinya. Ezra juga pertama kalinya melihat orang yang berbuat salah, masih bisa mengatakan perkataan yang begitu tidak tahu malu. Tuan muda kedua, kesalahan Tias itu karena aku tidak didik dia dengan baik. Aku mohon kamu berikan satu kesempatan ke aku untuk didik dia, jangan menempuh jalur hukum. Brion meminta pengampunan ke Ezra dengan sambil nangis. Brion tidak menyalahkan hal yang sudah dilakukan oleh Tias, dia hanya menyesal kenapa tidak menyuruh Tias cari pria yang lebih banyak lagi. Kalau begitu, Kina juga tidak bisa melarikan diri, dan masalah hari ini juga tidak akan terjadi. Kamu yakin tidak mau menempuh jalur hukum? Ezra berkata dengan dingin, lalu dia pun menatap Tias dengan tatapan yang menyeramkan. Setelah melihat tatapannya, Tias merasa lehernya seperti dicekik, dan sekujur tubuhnya terasa sangat dingin. Tatapan Ezra terlihat seolah-olah seperti ingin melempar dirinya ke dalam gua ular, yang membuat Tias merasa dia seperti akan dimakan oleh ribuan ular berbisa. Ezra menatap Brion, dia bertanya ke Brion dengan tajam, jika tidak, aku juga pergi cari 5 pria, tidak peduli apakah putrimu bisa larikan diri atau tidak, masalah ini sampai sini saja, gimana? Wajah Brion menjadi sangat pucat, dapat dibilang bahwa dia sudah melihat sisi kejam tuan muda kedua secara langsung. Sedangkan Tias pun merasa ketakutan setelah memikirkan adegan dia akan dibuli oleh 5 pria, dan dia pun hampir pingsan. Melihat semua orang tidak mengatakan apapun, Ezra pun mengeluarkan setumpuk bukti dari tasnya, dan meletakkannya di atas meja. Aku percaya sesudah kakek Libra lihat semua bukti ini, Anda akan berterima kasih padaku, karena sudah milih untuk menempuh jalur hukum, dan bukan milih untuk selesaikan masalah ini dengan cara aku, yang akan berpengaruh terhadap grup Libra dan keluarga Libra. Sebelum datang ke sini, Ezra masih sengaja pergi ke KRC International Group untuk mengambil bukti dengan Vito. Scarlett yang berdiri di samping kakek Libra merasa ragu, setelah diizinkan kakek Libra, dia pun maju ke depan. Dia menyusun bukti-bukti yang ada di atas meja, dan memberikannya ke kakek Libra. Kakek Libra melihat bukti-bukti itu, foto itu menunjukkan Kina yang hampir diperkosa, semua kejadian semalam pun terungkap. Semakin melihatnya, kakek Libra menjadi semakin marah, dan pada akhirnya dia pun terdiam. Tias adalah cucunya, tetapi Kina juga merupakan cucunya. Kakek Libra sejak awal pun memang sudah merasa sangat bersalah kepada Kina dan orang tuanya. Jika sekarang dirinya masih lindungi Tias, sekeluarga Kina pasti akan sangat membencinya, bahkan keluarga Okto juga akan jatuhkan keluarga Libra karena masalah ini. Setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya, sejenak kemudian, kakek Libra memberikan perintah, surat perjanjian itu ada di mana? Keluarkan. Tias dan Brion tertegun, mereka berdua mulai merasa tidak tenang, dan tidak mengatakan apapun. Aku suruh kalian keluarkan surat perjanjian itu, suara kakek Libra terdengar. Dia berkata dengan tegas, grup Libra didirikan oleh aku, meskipun aku sudah pensiun, tetapi saham grup Libra, aku masih berhak untuk mengambil keputusan. Aku ingin berikan sahamnya ke siapa, apakah perlu diurus oleh kalian? Segera keluarkan. Brion merasa takut, dia langsung berdiri dan mengatakan, ayah, kamu tunggu bentar, aku pergi ambil. Meskipun merasa tidak senang, Brion tetap naik ke atas untuk mengambil surat perjanjian itu. Beberapa menit kemudian, Brion turun dari atas, dan memberikan surat perjanjian itu ke kakek Libra. Kakek Libra membaca surat perjanjian itu, wajahnya terlihat dingin. Sesudah itu dia pun langsung menyobek surat perjanjian itu. Kemudian, kakek Libra memberikan surat perjanjian yang sudah disobek oleh dia ke Scarlett, dan suruh Scarlett pergi membakarnya. Aku sudah bilang,
Aku mau berikan saham itu ke Kina. Senin depan aku akan suruh Fajar alihkan saham grup Libra ke Kina. Wajah kakek Libra terlihat tegas, dan dia pun mengumumkannya dengan sangat serius. Jika kakek Libra mau berikan saham itu untuk Kina, aku juga tidak akan larang kamu, tetapi aku tidak akan cerai dengan Kina. Suara Ezra terdengar dengan jelas, dia memegang tangan Kina dengan erat. Masalah Kina, aku tidak beritahu ayah mertua mereka. Ezra berhenti sejenak, lalu dia lanjut ngomong lagi. Sebelumnya aku dengar kakek Libra berencana mau suruh ayah mertua dan ibu mertuaku pulang ke keluarga Libra. Aku rasa Anda bisa lupakan pemikiran ini. Keluarga Okto juga pernah mau bantu mereka untuk merubah keadaan sekarang mereka, tetapi mereka sudah sangat senang dengan kondisi sekarang. Mereka sekarang sangat bahagia. Aku juga tahu apa tujuan kakek Libra lakukan ini, tetapi jika Anda tidak mau ayah mertuaku benci kamu lagi, aku sarankan Anda jangan paksa dia untuk pulang ke tempat yang penuh dengan luka baginya. Sekujur tubuh kakek Libra bergemetaran. Dia pun merasa campur aduk. Ezra tidak memberitahu masalah kemarin ke putra pertamanya. Kakek Libra merasa sangat berterima kasih padanya. Tuan muda kedua, sekarang sahamnya juga sudah dikembalikan ke Kina. Apakah masalah ini boleh sampai sini saja? Brion manfaatkan kesempatan ini untuk menanyakannya. Wajah Ezra terlihat dingin. Dia berkata dengan suara rendah, "Nyonya Libra. Saham itu mau diberikan ke Kina atau tidak, dengan aku mau selesaikan masalah ini adalah dua hal yang berbeda. Kami pergi dulu." Selesai ngomong, Ezra menarik Kina berdiri, dan hendak berjalan menuju keluar. Tuan muda kedua, bentar, Fajar berteriak, lalu dia pun langsung masuk ke dalam ruang tamu dari luar. Ezra merapatkan bibirnya, wajahnya tampak tak berekspresi. Dia menatap Fajar dengan dingin, dan duduk ke atas sofa lagi. Ezra tidak mengatakan apapun, dan dia pun menunggu Fajar untuk ngomong duluan. Masalah Kina kemarin, jika tuan muda kedua mau mempermasalahkannya juga sangat wajar. Tetapi aku minta tuan muda kedua maafkan putriku. Tentu saja, aku adalah seorang pebisnis. Aku katakan permintaan seperti ini. Aku juga tidak akan biarkan kamu dirugikan. Fajar berkata dengan nada yang terdengar sopan, dan tidak angkuh. Jika tuan muda kedua tidak menempuh jalur hukum, aku bersedia untuk berikan saham sebanyak 10% yang ada di nama Tias ke Kina, sebagai ganti rugi yang kami berikan.